Setelah teman-teman frontliners mempelajari mengenai konsep atau makna dasar dari servis atau layanan dan service excellence atau layanan prima, serta telah mempelajari parameter-parameter yang diatur dalam standar layanan untuk aspek fisik cabang. Kemudian, teman-teman juga telah mempelajari mengenai parameter-parameter yang diatur dalam standar layanan mengenai aspek penampilan, sikap dan skill untuk security atau satpam. Maka, pada materi video ini, teman-teman akan mulai mempelajari mengenai parameter-parameter standar layanan pada aspek penampilan, sikap dan skill untuk teller. Sebelum saya mulai menjelaskan lebih lanjut mengenai standar layanan untuk teller, saya harapkan supportnya untuk menekan tombol like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Parameter pertama dari standar layanan teller yang akan saya jelaskan adalah mengenai aspek penampilan, yaitu dalam hal berbusana, pemakaian aksesoris, dan model potongan rambut. Mengapa dalam hal berbusana untuk teller atau frontliners dibuat standarisasinya, dan khusus untuk wanita dibuatkan seragamnya? Apakah teman-teman tahu alasannya? Ya, alasannya adalah pertama, karena suasana banking hall cabang bernuansa formal. Kedua, karena teller sebagai frontliners cabang adalah salah satu garda terdepan sebagai cerminan corporate image di mata nasabah dan masyarakat luas. Pemakaian seragam dapat menjadi ciri khas pembeda dengan perusahaan lain. Misalnya, jika teman-teman melihat pegawai yang memakai seragam ini, apakah dapat menebak berasal dari maskapai penerbangan mana? Ya, benar. Ini adalah seragam pramugari dari Singapore Airlines. Dimanapun kita melihat ada wanita yang memakai seragam tersebut, pasti akan tahu bahwa wanita tersebut adalah pasti pramugari dari Singapore Airlines atau SQ. Karena fenomenalnya seragam ini, maka seragam SQ ini diabadikan di Museum Patung Lilin Madame Tussauds. Karena seragam dinas mencerminkan corporate image, maka para teller harus bertanggung jawab untuk menjaga penampilan dan perilakunya di mana saja selama masih memakai seragam dinas bank. Mari kita mulai membahas mengenai standar parameter berbusana untuk teller. Standar berbusana untuk teller pria adalah memakai kemeja lengan panjang dan celana panjang sesuai corporate image, serta memakai kaos dalam, dasi dan ikat pinggang. Untuk kemeja, harus memiliki saku atau kantong, dan lengan kemeja tidak digulung. Apabila berbusana bebas, gunakan batik dan celana panjang. Untuk celana panjang, ukurannya pas, yaitu tidak terlalu pendek atau cungkring, dan tidak pula terlalu panjang atau terlipat-lipat hampir menyentuh lantai. Untuk kemeja dan celana menggunakan bahan yang tidak mudah kusut, kondisinya bersih dan rapi. Untuk kaos dalam, warnanya putih polos dan berlengan atau model t-shirt. Untuk dasi, gunakan dasi yang tidak bermotif mencolok dan ramai. Cara memasang simpulnya jangan terlalu kecil, rapi, dan panjang dasi tepat di kepala ikat pinggang. Untuk ikat pinggang, model kepala ikat pinggangnya formal. Adapun standar berbusana untuk teller wanita adalah seragam sesuai ketentuan corporate image, model 3 pieces yang terdiri dari rok, blouse, dan blazer. Apabila berbusana muslim, gunakan jilbab polos dengan warna senada dengan blouse. Apabila berbusana bebas, gunakan batik atau pakaian formal model 2 pieces dan berlengan, serta tidak memakai kaos atau baju yang ketat, seksi atau menerawang. Lengan baju blouse dan blazer tidak digulung. Dan kondisi pakaian tidak kumal, tidak kusut, dan tidak ada noda. Model sepatu yang dipakai. Untuk pria, menggunakan sepatu formal, model pantofel tidak bertali, dan berbahan dari kulit, serta berwarna hitam doff. Memakai kaos kaki formal warna hitam atau senada dengan warna celana. Untuk wanita, menggunakan sepatu berhak yang tingginya 3-7 cm, berwarna hitam, kulit doff dengan model tertutup, bukan sepatu dengan model ujung terbuka. Jika memakai kaos kaki, gunakan yang berwarna hitam dan tingginya tidak melebihi tinggi sepatu. Teller memakai name tag dengan penempatan yang benar, yaitu dipasang di dada sebelah kiri, terbaca, tidak terbalik, dan tidak tertutup baju atau bagian dari baju, serta harus sesuai dengan name desk atau papan nama. Menggunakan gantungan name tag model jepit dan tidak menggunakan model tali yang dikalungkan di leher. Jika ada teller baru atau masih dalam masa training dan belum memiliki name tag resmi, namun sudah melayani nasabah, hindari menggunakan name tag bertuliskan trainee, melainkan cukup bertuliskan namanya saja. Adapun standar untuk potongan rambut, kuku, dan aksesoris adalah: untuk pria, rambut pendek atau panjangnya tidak melebihi kerah baju dan rambut tersisir rapi. Aksesoris yang dapat digunakan hanya jam tangan, cincin kawin, ikat pinggang dan kacamata.
Untuk wanita, minimal memakai bedak dan lipstik, warna tidak mencolok. Rambut kering dan poni tidak menutupi mata, tersisir rapi, serta diberi penjepit rambut warna hitam untuk rambut melebihi bahu sebaiknya dicepol. Tidak memakai lebih dari satu jenis perhiasan di satu titik, yaitu anting-anting di telinga kanan kiri, satu cincin di jari tangan, perhiasan di pergelangan tangan kanan dan kiri yang salah satunya adalah jam tangan, serta satu kalung di leher. Tidak memakai gelang kaki. Jika memakai kacamata gunakan lensa bening, frame berwarna netral atau tidak mencolok, dan untuk pemakaian lensa kontak disarankan berwarna bening atau natural sesuai warna mata. Kuku terpelihara, rapih dan bersih, serta dipotong pendek. Untuk wanita, jika menggunakan kuteks, gunakan warna soft. Jika rambut dicat, menggunakan warna sama dengan warna rambut asli. Tidak tercium bau badan dan bau mulut. Parameter standar layanan mengenai penampilan teller telah selesai saya jelaskan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai parameter sikap teller di awal, di tengah, dan di akhir layanan. Sikap awal layanan teller saat mulai melayani nasabah adalah: pertama, teller wajib berdiri saat mempersilahkan nasabah untuk maju menuju counter. Kedua, bersikap ramah atau tersenyum. Ketiga, menyapa nasabah dengan sebutan Pak atau Ibu. Keempat, mempersilahkan nasabah untuk menuju counter dengan perkataan, "Silahkan Bapak," atau "Silahkan Ibu," dan isyarat tangan untuk menuju ke counter. Kelima, memberi salam, misalnya dengan mengatakan, "Selamat pagi Pak." Pengucapan salam selamat pagi, siang, atau sore harus disesuaikan dengan standar rentang waktunya. Pagi hari antara pukul 7 pagi hingga pukul 10:59 menit. Siang hari, antara pukul 11 hingga pukul 14:59 menit. Dan sore hari, antara pukul 15 hingga pukul 17. Untuk sikap awal layanan tersebut, apakah teman-teman tahu alasan mengapa teller wajib berdiri sebelum menyambut nasabah? Jawabannya adalah, pertama, nasabah ketika datang menghampiri counter teller dalam posisi berdiri, sehingga posisi teller harus setara, yaitu berdiri untuk menyambutnya. Kedua, nasabah adalah tamu, dan dia juga secara langsung memberi kontribusi dalam memberi penghasilan atau gaji kepada teman-teman. Sehingga, secara etika, tamu wajib dihormati dengan cara berdiri saat menyambutnya. Dalam ajaran Islam, menghormati tamu adalah wajib dilakukan, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Adapun dalil untuk berdiri saat menyambut tamu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri memberikan penghormatan kepada Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika Sa'id bin Mu'adz mendatangi majelis Rasulullah dan para sahabat. Saat itu Rasulullah menyambut Sa'id bin Mu'adz dengan ucapan, "Berdirilah kamu semua, hormatilah Sayyid kamu ini." Dalil lainnya yang menganjurkan kita untuk berdiri saat menyambut tamu adalah dengan cara berdiri, bahkan untuk anggota keluarganya sendiri, adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud, yaitu, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak melihat seorang pun di antara manusia yang lebih menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam hal berdialog, berbicara, dan cara duduknya selain Fatimah radhiyallahu anha." Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi Muhammad SAW melihat Fatimah radhiyallahu anha datang, beliau menyambutnya serta berdiri untuknya, lalu menciumnya sambil memegang erat tangan Fatimah radhiyallahu anha itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menuntun Fatimah radhiyallahu anha sampai mendudukannya di tempat beliau biasa duduk. Sebaliknya, apabila Nabi Muhammad SAW yang datang kepadanya, Fatimah radhiyallahu anha berdiri menyambut dan mencium Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut, menghormati tamu dengan cara berdiri saat menyambutnya adalah bentuk dari beramal soleh dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah berdiri dan memberi salam atau greetings kepada nasabah, selanjutnya teller melakukan konfirmasi transaksi, dengan cara: pertama, konfirmasi transaksi nasabah setelah melihat formulir yang dibawa dan melihat asal jalur antrian nasabah. Kedua, konfirmasi dan periksa kebenaran tulisan dan isi perintah transaksi di formulir. Jika ada kesalahan tulisan atau data yang salah atau belum diisi, minta nasabah melakukan koreksi di formulir. Ketiga, minta dokumen yang diperlukan sesuai dengan transaksi nasabah, yaitu KTP dan kartu ATM, serta surat kuasa dari nasabah jika diperlukan. Keempat, pastikan semua nasabah,
termasuk walk-in customer telah memiliki nomor nasabah di bank. Jika belum memilikinya, minta nasabah untuk mengisi data terlebih dulu ke customer service. Untuk kelancaran dan kecepatan layanan transaksi teller tersebut, diperlukan kerjasama dari security atau satpam saat mengkonfirmasikan transaksi nasabah di area waiting desk. Dan memastikan nasabah mengisi formulir sesuai contoh penulisan, serta memastikan uang dan seluruh dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan oleh nasabah sebelum menuju antrian teller. Security juga harus memastikan orang yang akan bertransaksi di teller telah terdaftar nama dan datanya di bank atau telah memiliki nomor nasabah, sekalipun dia adalah nasabah lepas atau walk-in customer. Misalnya nasabah memperlihatkan formulir setoran dan berasal dari antrian setor tunai, maka teller melakukan konfirmasi transaksi dengan mengatakan, "Mau setor ya Pak?" Akan lebih baik, jika setelah membaca formulir dan mengetahui nama dan nomor rekening yang tertulis di formulir, misalnya nama nasabah adalah Hemir Pramudita dengan nomor rekening 07011234, maka lakukan konfirmasi transaksi dengan mengatakan, "Bapak mau setor Rp1.000.000 ke nomor 07011234 atas nama Emir Pramudita. Apakah Bapak adalah Pak Emir sendiri?" Jika yang melakukan transaksi setoran bukan nasabah sendiri, melainkan orang lain, misalnya yang menyetor adalah Pak Riza, maka minta KTP-nya. Dan kemudian menunjukkan letak dan minta penyetor tersebut untuk menuliskan nama dan menandatangani formulir. Bisa minta KTP-nya Pak Riza. Harap tulis nama lengkap Pak Riza dan tanda tangani di sebelah sini ya Pak. Contoh konfirmasi transaksi transfer. Misalnya, nama nasabah adalah Hemir Pramudita, dengan nomor rekening 07011234, dan ingin transfer uang Rp1.000.000 ke Prabowo, sesama nasabah bank, dengan nomor rekening 07098776, maka lakukan konfirmasi transaksi, minta KTP dan kartu ATM nasabah, serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan dengan mengatakan, "Pak Emir ingin transfer? Bisa saya minta KTP dan kartu ATM Bapak?" Setelah menerima dokumen yang diperlukan, ucapkan terima kasih dan lakukan konfirmasi isi transaksi, dengan mengatakan, "Terima kasih Pak. Di formulir Bapak ingin transfer debit rekening, dari rekening Pak Emir Pramudita sendiri, nomor 07011234 sebesar Rp1.000.000, dengan nama penerima transfer Bapak Prabowo, dengan nomor rekening 07098776. Beritanya, bayar uang sewa. Apakah sudah benar Pak?" Setelah menerima konfirmasi kebenaran isi transaksi, lakukan proses transaksi, dengan mengatakan, "Baik Pak Emir, transaksi transfer Bapak akan saya proses, harap ditunggu." Sikap teller selama melayani nasabah adalah: pertama, bersikap ramah, tersenyum. Kedua, menjaga kontak mata. Ketiga, perhatian selama melayani, dengan cara fokus pada transaksi nasabah. Tidak melakukan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan transaksi nasabah. Dan tidak berbicara dengan orang atau staf lainnya. Serta lakukan proses dengan teliti, akurat dan cepat. Dalam ajaran agama Islam, kita didorong untuk tidak hanya sekadar menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga untuk melakukannya secara tuntas dengan kualitas terbaik dan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqon. Itqon dalam hadis ini merujuk pada kualitas pekerjaan yang dilakukan secara teliti, memperhatikan detail, memenuhi standar kualitas dan kesempurnaan, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi hadis tersebut mengajarkan pentingnya kualitas dan kesungguhan dalam bekerja, sebagai bentuk ibadah yang menghasilkan amal soleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selama teller sedang melayani dan memproses transaksi nasabah, sebaiknya tidak ada teller atau staf lain yang menginterupsinya, kecuali terkait dengan transaksi nasabah. Jika teller terpaksa harus melakukan interupsi atau meninggalkan counter, misalnya untuk fotokopi atau tukar uang, maka minta izin dan minta maaf kepada nasabah yang sedang dilayaninya. Ucapkan terima kasih kepada nasabah saat kembali ke counter atau selesai melakukan interupsi. Jika interupsi dilakukan oleh staf lain, teller yang sedang melayani nasabah yang harus melakukan izin interupsi, bukan staf penginterupsi. Pada saat tertentu, nasabah ada kalanya meminta tukar pecahan uang ke nominal yang lebih kecil, khususnya menjelang hari raya. Ketika permintaan tukar uang ini terjadi, maka tanyakan dan beri pecahan nominal uang yang diinginkan oleh nasabah.
Jika pecahan yang diinginkan nasabah tidak tersedia, maka tunjukkan keinginan untuk membantu dan meminta izin interupsi untuk menanyakan kepada teller koordinator atau teller lain yang tidak melayani nasabah. Menawarkan pecahan lain yang tersedia, bila teller koordinator atau teller lain juga tidak memiliki pecahan yang diinginkan oleh nasabah. Saat memproses transaksi setor tunai, teller harus minta izin kepada nasabah dalam dua kondisi ini, yaitu: pertama, saat meminta uang yang akan disetor nasabah, seperti dengan mengatakan, "Pak Emir, boleh saya minta uang yang akan disetor?" Kedua, minta izin dan minta perhatian nasabah saat akan menghitung uang, seperti dengan mengatakan, "Pak Emir, uangnya saya hitung ya, mohon diperhatikan." Saat menerima uang dan akan menghitung uang, teller harus melakukan: pertama, merapikan uang yang disetor dengan cepat. Kedua, menghitung uang secara manual di atas counter atau dengan mesin hitung dalam posisi terlihat oleh nasabah. Jika nasabah menyetor dalam bundelan uang, hitung terlebih dulu jumlah bendel uang di atas counter, sebelum menghitung secara lembaran di mesin hitung uang. Ketiga, wajib meminta perhatian nasabah saat akan menghitung uang. Dan pastikan nasabah benar-benar melihat penghitungan uang dengan jelas sampai dengan selesai. Baik menghitung secara manual, maupun menggunakan mesin hitung uang. Keempat, lakukan dengan teliti dan cepat. Apakah teman-teman dapat menjawab pertanyaan, mengapa teller harus minta izin ketika akan meminta uang? Dan mengapa juga harus minta izin dan meminta perhatian nasabah untuk melihat penghitungan uang? Alasannya, pertama, saat baru menerima dan akan menghitung uang, posisi kepemilikan uang tersebut masih milik nasabah dan belum menjadi milik bank. Karena peralihan kepemilikan uang tersebut adalah setelah transaksi setoran tersebut telah dibukukan atau diposting di dalam sistem bank. Selama belum dibukukan, selama itu uang tersebut belum beralih kepemilikannya. Dan secara etika, ketika kita ingin mengambil atau meminjam barang yang bukan milik kita, maka kita harus meminta izin terlebih dulu kepada pemiliknya. Kedua, saat akan menghitung uang, teller wajib memastikan nasabah memperhatikan penghitungan uang tersebut sampai dengan selesai. Karena di momen tersebut, potensi timbulnya keluhan yang akan memperlama transaksi sangat besar, terutama jika jumlah uang yang diserahkan oleh nasabah kurang atau tidak sesuai dengan jumlah setoran uang yang tertulis di formulir. Jika setoran uangnya kurang dan nasabah tidak diminta untuk memperhatikan saat penghitungan uang, tentu ada potensi nasabah bergeming tidak mau menambah kekurangan uang setoran dan tetap akan meyakini kalau uang yang disetornya sudah pas. Apalagi uang tersebut baru diambilnya dari bank tetangga. Jadi, apakah teman-teman sudah semakin paham bahwa masing-masing parameter standar layanan mempunyai makna dan tujuannya, dan bukan dibuat tanpa dasar? Saat teller sudah selesai menghitung uang dan jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah setoran yang tertulis di formulir, maka teller harus menginformasikannya ke nasabah. Misalnya, uang yang dihitung sebesar 15 juta rupiah dan sudah sesuai dengan yang tertulis di formulir, maka teller harus mengkonfirmasikannya dengan mengatakan, "Uangnya sesuai 15 juta rupiah ya Pak." Dan setelah dibukukan atau diposting, teller harus berdiri dan menjelaskan hasil validasi transaksi ke nasabah dengan posisi formulir menghadap ke arah nasabah. Hindari membuat checklist atau pemberian stempel yang mengenai hasil cetakan validasi transaksi. Karena dapat berpotensi jadi keluhan, jika bukti transaksi digunakan sebagai bukti transfer pembayaran atau setoran ke pihak lain. Ketika seluruh proses transaksi telah selesai dilakukan, sikap teller saat mengakhiri layanan adalah: pertama, posisi teller berdiri. Kedua, bersikap ramah. Ketiga, menawarkan bantuan akhir, seperti dengan mengatakan, "Ada lagi yang bisa dibantu?" Keempat, jika kondisi memungkinkan, lakukan take on atau mempromosikan suatu produk atau layanan secara singkat. Take on harus dilakukan sebelum mengucapkan salam atau greetings di akhir layanan. Kelima, mengakhiri layanan dengan mengucapkan terima kasih, menyebutkan nama nasabah, dan memberi salam atau greetings, seperti dengan mengatakan, "Terima kasih Pak Emir atas kunjungannya. Selamat pagi." Untuk take on, dapat juga dilakukan di tengah layanan. Misalnya, tadi nasabah melakukan transfer tapi masih datang ke cabang, maka lakukan take on dengan menawarkan layanan e-banking untuk keperluan transaksi transfer nasabah. Sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke cabang. Jika nasabah berminat, arahkan nasabah untuk mendaftar layanan e-banking di customer service.
Untuk beberapa jenis transaksi di teller, terdapat standar waktu transaksi atau time delivery-nya, yaitu waktu transaksi teller mulai dihitung sejak nasabah menyerahkan formulir transaksi dan buku tabungan hingga formulir bukti transaksi dan buku tabungan tersebut diserahkan kembali kepada nasabah. Adapun standar waktu transaksi dengan batasan nominal transaksi 5 juta hingga 15 juta rupiah adalah maksimal 1 menit 30 detik untuk lama waktu setor tunai dengan kondisi uang normal atau jenis pecahan tidak banyak dan uang dalam keadaan rapi. Untuk tarik tunai maksimal 2 menit. Untuk transfer debit rekening maksimal 2 menit. Materi pembelajaran mengenai aspek staff teller telah selesai saya jelaskan. Semoga teman-teman frontliners dapat lebih memahami parameter-parameter standar layanan apa saja yang perlu diperhatikan terkait aspek staff teller ini. Jika materi ini bermanfaat untuk teman-teman, beri like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu parameter standar layanan aspek staf cabang lainnya.